Aksi fans timnas Indonesia viral. Media Eropa sampai katakan hal ini lihat aksi supporter timnas Indonesia di SUGBK. Pernyataan mengejutkan Hajime Moriyasu di press conference jelang laga malam ini kontra timnas Indonesia. Pesan penting disampaikan Presiden Prabowo jelang laga krusial Indonesia kontra Jepang malam ini. Bikin heboh supporter timnas. Momen tidak terduga ini terjadi ke Sintayong jelang laga Indonesia kontra timnas Jepang malam ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Sintayong pelatih timnas Indonesia menunjukkan momen keakraban yang hangat dengan para pemainnya jelang pertandingan penting kontra Jepang. Rizky Ridho dan rekan-rekan setimnya melakukan keusilan terhadap Sintayong dengan mencoba mengangkat dan menceburkannya ke bak tempat recovery setelah latihan. Melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis sore kemarin, Sintayong mengunggah video para pemain yang berusaha menggendongnya sambil bersorak. Terlihat Rizky Ridho, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan bekerja sama untuk mengangkat pelatih mereka, meski Sintayong berusaha untuk melawan. Momen lucu ini mengundang perhatian pemain lain seperti Rafael Struijk dan Muhammad Ferrari yang ikut menyaksikan keusilan tersebut. Akhirnya Sintayong pun harus menerima hukuman basah kuyup setelah diceburkan. Sementara itu para pemain meneriakan nama Rizky Ridho yang nampaknya menjadi otak di balik aksi jahil tersebut. Momen kebersamaan ini juga mengundang tawa warganet yang menyaksikan keceriaan para pemain timnas Indonesia jelang pertandingan. Di media sosial, penggemar turut mengapresiasi hubungan akrab antara pelatih dan juga para pemainnya. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo jelang timnas Indonesia kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion SUGBK Jakarta pada Jumat malam ini. Laga ini sangat penting untuk dimenangkan oleh timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo sudah mengungkapkan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Di lain sisi, Erick Thohir juga mengaku terharu karena Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan 2 kali lipat untuk pendanaan timnas Indonesia. Beliau menitipkan berikan yang terbaik. Bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga lanjutan program dari pemerintah untuk dukung PSSI di pendanaan ke depan. Tadi saya sampaikan bahwa waktu zaman Pak Presiden Jokowi, beliau mendukung pendanaan. Pak Presiden Prabowo kemarin bahkan menjanjikan 2 kali lipat. Saya sampai senang, terharu juga. Beliau punya komitmen yang tinggi, karena memang beliau sampaikan, ini kan sejarah Pak Erick, kata Erick Thohir. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan keamanan dan juga kenyamanan supporter Jepang yang akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia kontra Jepang pada Jumat malam ini. Dalam pertandingan penting ini, sekitar 3.000 pendukung Jepang dikabarkan telah membeli tiket untuk mendukung tim mereka secara langsung di stadion. Sumarji menegaskan pihaknya telah menyiapkan sistem pengamanan khusus bagi para penggemar Jepang. Selain itu, laga malam ini di Stadion SUGBK dipastikan full dengan supporter Garuda yang akan memenuhi setiap sudut tribun penonton. Terpantau kini para supporter tengah bersiap di area luar stadion hingga nanti pukul 17.00. Semua supporter Garuda akan masuk ke stadion dan mempersiapkan koreo untuk mendukung JJS berlaga kontra timnas Jepang. Jelang matchday kelima di ronde ketiga tersebut, akun Instagram resmi timnas Indonesia mengumumkan bahwa pertandingan nanti akan disiarkan oleh 150 negara di zona waktu yang berbeda. Sebelumnya, jumlah negara yang menyiarkan penampilan timnas Indonesia di ronde ketiga ini hanya 48 saja. Lalu di laga lanjutan grup C ronde ketiga antara Cina kontra Indonesia bertambah menjadi 141 negara. Dan kini laga Indonesia kontra Jepang akan disiarkan langsung oleh 150 negara. Selain itu, Sumarji menyampaikan ia menerima sanksi dari FIFA terkait keterlambatan timnas Indonesia masuk ke lapangan pada pertandingan melawan Cina bulan lalu. Ia menekankan hukuman tersebut tidak akan mempengaruhi performa para pemain saat menghadapi Jepang maupun Arab Saudi di kualifikasi ini. Menurutnya, situasi saat melawan Cina memang membutuhkan waktu lebih untuk memompa semangat dan merumuskan strategi di ruang ganti, terutama ketika tertinggal 0-2. Menanggapi absennya Max Hilgers, Sumarji meminta semua pihak untuk tidak memperbesar isu tersebut. Meski Hilgers sempat bermain untuk FC Twente pada laga melawan Ajax Amsterdam, klub menyatakan pemain tersebut masih menjalani pemulihan cedera hamstring dan perlu terapi lanjutan di Belanda. Dalam laga melawan Jepang, Sumarji juga mengkonfirmasi JJS berpeluang mengenakan ban kapten.
Keputusan ini dasari pandangan manajer dan juga pelatih Sintayong yang melihat Izzat sebagai sosok yang tenang, matang, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik di lapangan. Pemain yang berkarir di Venezia ini sebelumnya sudah 2 kali memimpin timnas Indonesia saat bertanding melawan Arab Saudi dan Australia pada bulan September lalu. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu terkejut dengan antusiasme pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia malam ini. Juru taktik berusia 56 tahun itu menegaskan jika pasukan Samurai Biru dalam kondisi siap tempur menghadapi skuad Garuda. Laga itu lanjutnya sekaligus sebagai arena menunjukkan keunggulan timnas Jepang. Ada banyak kabar yang menyebutkan bahwa pemain Indonesia tidak sabar untuk pertandingan malam ini melawan Jepang, sehingga kami akan berjuang dengan semangat bersama supporter Jepang yang melakukan away. Malam ini pertandingan melawan Indonesia, kami akan bermain di kandang lawan 100% away, sehingga pertandingan hari ini akan sangat sulit, kata Hajime Moriyasu. Kaoru Mitoma, gelandang sayap andalan timnas Jepang yang merupakan pemain Brighton and Hove Albion, ia menjadi salah satu penggawa Samurai Biru yang dibawa oleh pelatih Hajime Moriyasu ke tanah air. Sebuah bukti bahwa Jepang tidak sedikit pun berusaha meremehkan skuad Garuda. Meskipun tim tuan rumah datang sebagai debutan dan memiliki peringkat FIFA yang selisihnya bagai langit dan bumi dengan mereka. Merujuk laporan salah satu media Jepang, Mitoma memperkuat Brighton saat menaklukkan Manchester City terang-terangan mewaspadai demam sepak bola yang dirasakan oleh supporter timnas Indonesia. Seperti diketahui, diperkirakan setidaknya ada 70.000 pendukung merah putih yang akan mengawal JJ dan kolega saat menjemur raksasa Asia di SUGBK malam ini. Saya pikir antusiasme akan meningkat seiring bertambahnya jumlah pendukung, dan saya pikir akan lebih banyak kasus di mana kita tidak dapat berkomunikasi. Jadi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sulit. Ia pun menilai pengalaman menghadapi Arab Saudi Oktober lalu bakal memberikan manfaat untuknya. Lebih jauh, Mitoma menyoroti perihal kehadiran pemain-pemain keturunan di kubu timnas Indonesia. Terbaru, skuad Garuda memang menambah kekuatan melalui Kevin Dix, di mana pemain yang baru mendapatkan status WNI itu telah mentas di berbagai kompetisi bergengsi di Eropa bersama FC Copenhagen, termasuk Liga Champions. Namun hal tersebut tidak lantas membuat Mitoma merasa gentar, lantaran menurutnya Jepang sudah memiliki persiapan dan chemistry yang lebih baik. Saya kira itu tergantung kematangan tim lawan, dan menurut saya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tergantung seberapa baik lawan bisa membangun tim dalam waktu yang singkat daripada kebangsaan. Kami lebih baik dalam hal itu dan sudah lama membuatnya, dan saya memandangnya secara positif, kata Kaoru Mitoma. Calon lawan timnas Indonesia Arab Saudi berhasil mempermalukan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi yang akan menjadi lawan timnas Indonesia usai menjamu Jepang ini berhasil mencuri poin dari Australia. Skor imbang tanpa gol berakhir di laga Arab Saudi kontra Australia di Stadion Melbourne pada Kamis 14 November kemarin. Atas hasil tersebut, kedua tim sama-sama memiliki 6 poin dengan Australia yang tertahan di posisi kedua. Ini menjadi laga debut Herve Renard setelah kembali menjadi pelatih Arab Saudi, menggantikan posisi Roberto Mancini yang dipecat. Meski dengan skuad yang sama, Arab Saudi mampu mendominasi permainan di hadapan ribuan supporter Australia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.